Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung dengan Akademi Bahasa Asing Santo Kinyateni Surakarta. Untuk 6 semester ke depan, Anda akan menjadi bagian dari kami, Civitas Akademika, Akademi Bahasa Asing Santo Kinyateni Surakarta. Baik, untuk kali ini kita akan membicarakan tentang wawasan budaya dan norma kehidupan kampus. Nah, sebenarnya apa sih? Mengapa kita harus membicarakan tentang budaya? Mengapa kita harus membicarakan tentang norma kehidupan kampus? Nah, norma kehidupan kampus itu tidak lepas dari budaya kita sebagai orang Jawa. Kita di sini tinggal di Jawa, di kota Surakarta. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut untuk mengenal kode etik apa yang ada di Akademi Bahasa Asing Santo Kinyateni, mari kita lihat dulu tentang Kota Surakarta atau Kota Solo. Baik, nah sebenarnya banyak orang itu bingung sebenarnya Kota Surakarta atau Kota Solo sih, gitu ya. Kita sering mendengar ada jargon-jargon atau kata-kata yang mengatakan Solo kota budaya, kemudian Solo the spirit of Java. Nah, kita kembalikan ke beberapa hal dulu, bahwa sebenarnya Surakarta atau Solo itu merujuk pada satu tempat yang sama, tetapi berbeda di dalam penggunaan. Surakarta sendiri adalah nama administratif resmi yang digunakan sejak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan nama Surakarta itu diperoleh bersamaan dengan perpindahan Keraton Mataram dari Kartosuro ke Desa Solo pada tanggal 17 Februari 1745. Nah, sebenarnya kita harus melihat sejarah perpindahan Kerajaan Mataram dari Kartosuro kemudian pindah ke Desa Solo. Nah, Solo sendiri itu sebenarnya adalah nama desa. Nama desa yang dipilih oleh Keraton Mataram pada waktu itu untuk membangun kembali Kerajaan Mataram yang baru. Nah, tepatnya adalah di daerah tempat berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta sekarang. Dahulu namanya adalah Desa Solo. Solo, bukan Solo. Yang benar adalah Solo dengan tulisan SA, LA, seperti Salah View itu. Nah, itu bacanya Solo View. Tetapi kemudian oleh orang-orang karena banyak menggunakan bahasa-bahasa dari bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Indonesia, maka tidak lagi Solo tetapi menjadi Solo. Nah, Desa Solo itu dibangun menjadi Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian dari Keraton Mataram di Kartosuro pindah ke Desa Solo. Yang pada waktu itu di sana ada tetua desa yang namanya Ki Gede Solo. Nah, oleh pihak Keraton Mataram, tetua desa itu diberikan sejumlah uang sebagai pengganti untuk membeli tanah di Desa Solo. Nah, setelah meninggalnya atau setelah wafatnya, Ki Gede Solo dimakamkan di Komplek Keraton Kasunanan, yaitu tepatnya di Baluwarti. Nah, suatu saat Anda nanti bisa berkunjung ke sana. Mungkin kita sebagai orang-orang yang tinggal di Solo atau di daerah sekitar Solo tidak tahu di mana toh sebenarnya makam Ki Gede Solo itu. Karena sebenarnya Ki Gede Solo itu juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kota Surakarta. Nah, nama Desa Solo sendiri itu juga diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di desa tersebut, yakni pohon Solo. Mungkin sekarang sudah jarang sekali kita menemukan pohon Solo. Itu buahnya bulat-bulat coklat seperti melon. Pohonnya masih ada satu di dekat Pagelaran, tetapi saya bertemu pohon Solo itu sendiri dan melihat buahnya itu justru di Thailand. Nah, sekarang kita melihat mengapa kita harus berbudaya. Budaya ada itu sebenarnya ditujukan untuk memanusiakan manusia. Artinya membuat manusia itu memiliki nilai. Apakah manusia itu
menjadi baik atau tidak, itu ada nilai, dan itu yang dinilai dari apa? Dari budaya sebagai alat untuk menilai, membuat nilai manusia. Nah, budaya sendiri diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Kita bisa melihat dari bahasa. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar manusia. Kalau orang dengan tata bahasa yang baik, dengan berbahasa yang sopan, orang akan memberikan nilai yang baik juga terhadap orang tersebut. Kemudian mata pencaharian hidup. Ada nelayan, ada petani, ada guru, ada dosen, ada dokter, dan lain sebagainya. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka mata pencaharian hidupnya juga akan semakin bervariasi. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang, kemudian digunakan untuk manusia. Nah, misalnya saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, dengan ilmu pengetahuan kemudian orang berusaha mencari bagaimana cara untuk terlepas dari pandemi tersebut. Kemudian juga bagaimana menemukan obat yang tepat untuk mengatasi virus COVID-19. Kemudian berkembang teknologi. Anda tahu bagaimana dulu ketika pandemi terjadi, kemudian orang mencari respirator, akhirnya orang semakin menggunakan teknologinya untuk menghasilkan respirator dengan harga yang murah yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun itu juga tidak selalu bisa menolong, tapi setidaknya dengan teknologi kita bisa mempermudah kehidupan manusia, termasuk diantaranya ketika kita harus dipaksa melakukan kuliah secara daring. Teknologi memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran seperti saat ini. Kemudian organisasi sosial ada juga untuk mengatur kehidupan masyarakat. Bagaimana di situ ada norma-norma yang diatur, ada hukum, sopan santun dan lain sebagainya. Ada kesenian, kemudian juga ada religi. Nah, semua itu diciptakan adalah untuk memudahkan kehidupan manusia, di mana manusia itu kemudian memiliki nilai. Jadilah budaya itu ada untuk memanusiakan manusia. Nah, sebagai mahasiswa, apakah kita juga ada norma-norma yang harus kita patuhi? Nah, pasti ada. Nah, seperti kita lihat nanti di PowerPoint yang akan diberikan kepada Anda, di situ sudah dijelaskan tentang kode etik mahasiswa, baik secara umum, kode etik mahasiswa kepada dosen, kepada tenaga kependidikan, kepada rekan, kemudian kepada diri sendiri, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen. Nah, ini yang seringkali menjadi keprihatinan karena adanya smartphone itu kemudian menjadikan mahasiswa atau anak-anak muda sekarang itu ingin yang simple. Nah, dalam berkomunikasi dengan dosen atau tenaga kependidikan, baik nanti dengan siapapun Anda ketika di masyarakat, pergunakanlah itu. Bagaimana Anda berkomunikasi yang baik dengan smartphone. Misalnya Anda harus mengirimkan WA. Pertama, sampaikanlah salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau apapun yang itu baik bagi Anda dan baik bagi penerimanya. Kemudian Anda memperkenalkan diri. Sampaikan nama Anda siapa. Setelah itu sampaikan tujuan Anda. Tujuan Anda harus yang jelas. Ya, misalnya, selamat pagi Bapak, saya Ratna ingin menyampaikan tugas yang disampaikan. Di mana saya bisa menyerahkan tugas tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian setelah selesai, jangan lupa Anda ucapkan terima kasih. Nah, itu sangat penting. Kemudian juga di situ ada kode etik untuk mengerjakan tugas, baik itu tugas kuliah, PKL maupun tugas akhir. Nah, satu hal yang kemudian harus ditekankan bahwa semua itu sudah ada di dalam kode etik yang ada di Akademi Bahasa Asing Santo Tignatelli.
Salah satunya menyerahkan tugas tepat waktu, tidak melakukan plagiasi. Nah, tidak melakukan plagiasi berarti Anda harus menulis dengan tata cara atau dengan standar penulisan yang bagus. Silakan Anda lihat, baca dari tulisan-tulisan yang lain. Bagaimana supaya kita tidak terjebak pada plagiasi. Plagiasi itu mengutip karya orang lain atau diri sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi kalau Anda diminta menulis untuk tugas akhir, untuk pada waktu tugas-tugas kuliah, kalau Anda mengutip dari orang lain, tolong sebutkan sumbernya itu diperoleh dari siapa. Kemudian tuliskan angka tahunnya. Juga mengikuti kaidah ilmiah, dan yang terutama lagi, tidak memberi gratifikasi kepada dosen dan atau tenaga kependidikan. Jadi selama Anda kuliah di Akademi Bahasa Asing Santo Ignatius, Anda tidak diperkenankan memberi gratifikasi kepada dosen dan atau tenaga kependidikan. Nah, kalau Anda sudah lulus, benar-benar dinyatakan sudah lulus, sudah selesai, Anda sudah tidak lagi tercatat sebagai mahasiswa di Akademi Bahasa Asing, itu sudah menjadi kebebasan bagi Anda. Kemudian juga dalam mengikuti ujian, itu Anda harus mematuhi tata tertib ujian dan jujur. Karena kalau kita bekerja, orang akan melihat kejujuran Anda. Karena ketidakjujuran Anda itu adalah salah satu bentuk korupsi. Nah, mungkin nanti kalau ada tentang pendidikan korupsi, berlaku tidak jujur dengan bertanya kepada teman atau Anda membuat catatan tersembunyi, itu adalah satu bentuk ketidakjujuran dan itu sudah merupakan satu bentuk korupsi, karena itu akan merugikan pihak lain. Tidak merusak inventaris milik institusi. Nah, biasanya mahasiswa kalau akan ujian itu di mejanya atau di kursinya sudah ditulis kecil-kecil kira-kira apa nanti yang dikeluarkan, apa yang nanti bisa dicontek. Nah, itu termasuk tindakan merusak, karena meja atau kursi yang tadinya bersih kemudian Anda coret-coret, akhirnya menjadi kotor, dan ini termasuk tindakan merusak. Merusak inventaris itu juga termasuk dari satu bentuk korupsi. Nah, kemudian lagi, tidak memberi gratifikasi. Nah, jadi kalau mau ujian, jangan kemudian setelah ujian Anda merasa bahwa Anda tidak bisa, Anda kemudian mendekati dosen tertentu, memberikan sesuatu, itu tidak diperkenankan. Dan Anda nanti akan diberikan sanksi. Dalam diskusi juga sudah diberikan kode etiknya, nanti silakan Anda pelajari. Dimana ketika kita melakukan diskusi, kita harus menghormati rekan kita dalam diskusi, berperilaku jujur, tidak diskriminatif, adil, dapat dipercaya, sopan dalam menyampaikan sikap, tutur kata, dan perilaku. Kemudian tidak membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial. Berani mempertanggungjawabkan semua perkataan dan tindakannya. Nah, di dalam diskusi Anda memiliki kebebasan berpendapat, tetapi berpendapat yang memang harus sesuai dengan materi diskusi yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jangan menjadikan sebuah diskusi itu sebagai debat kusir yang tidak ada dasarnya. Nah, ini tidak ada benar atau salah di dalam sebuah diskusi, karena semua orang berhak memberikan pendapatnya. Jadi kalau Anda diskusi tidak perlu maaf kalau ini salah, maaf kalau ini tidak benar, tidak perlu seperti itu. Karena keberanian Anda untuk menyampaikan pendapat itu jauh lebih penting daripada sekedar Anda menyampaikan maaf ketika Anda berada di dalam diskusi. Tetapi kalaupun ternyata pendapat Anda itu tidak diterima, Anda juga harus bisa menerima dengan lapang dada, tidak kemudian memiliki rasa-rasa yang tidak enak dan lain sebagainya. Karena kalau Anda tidak bisa menerima pun, ya sudah, mungkin orang punya pemikiran yang berbeda tentang sesuatu hal, tetapi tidak kemudian hal itu, perbedaan itu menyebabkan
kita menjadi tidak enak dengan orang lain. Nah, apabila ada pelanggaran-pelanggaran, maka dari pihak kampus juga akan memberikan sanksi. Nah, sanksi tersebut akan diberikan secara bertahap, baik itu teguran lisan, kemudian peringatan tertulis melalui surat peringatan 1, surat peringatan 2, kemudian surat peringatan 3 dengan peringatan keras yang akan disertai sanksi. Nah, sanksi itu bisa berupa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar mengajar, tidak diperkenankan mengikuti ujian, atau yang paling keras adalah dikeluarkan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat. Nah, ini sesuai dengan nanti tingkatan pelanggarannya. Tetapi tidak serta-merta bahwa ketika Anda melakukan kesalahan itu Anda langsung akan diberikan sanksi demikian saja, karena untuk sampai tahap dikeluarkan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat itu akan melalui proses-proses dari senat, dari pimpinan dan juga senat yang melihat seberapa besar tindakan indisipliner yang sudah Anda lakukan, seberapa besar kesalahan yang sudah Anda lakukan. Jadi pelajarilah baik-baik kode etik tersebut, karena ini menjadi norma kita selama di kampus dan itu pun nanti akan Anda pergunakan di dalam kehidupan Anda sehari-hari di masyarakat. Ingat bahwa kita bukan hanya sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa ketika berada di kampus, tetapi ketika kita berada di luar kampus, kita adalah anggota masyarakat dan berlakulah yang baik sesuai dengan nilai Anda. Orang akan menilai Anda baik kalau perilaku Anda baik. Demikian juga sebaliknya. Itulah sebabnya kita harus memiliki suatu norma dan kita harus memegang budaya. Kiranya demikian dari saya. Mohon nanti dibaca kembali PowerPoint yang saya sertakan. Di situ sudah tertera semua yang kami bicarakan, baik itu tadi untuk kode etik untuk diri sendiri, kepada dosen, kepada teman, kepada tenaga kependidikan, kemudian cara berkomunikasi melalui smartphone, kemudian juga ketika mengerjakan tugas dan berdiskusi. Nah, terapkanlah itu di dalam kehidupan Anda. Dan semoga Anda berhasil, Anda sukses, bukan hanya di kampus, tetapi juga di masyarakat. Sekian dan terima kasih.